Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 941 sampai 945. Berapa banyak wajah yang dimiliki Ye Chong? Yan Gaoshan tampak murung, menyesap teh, dan berpikir keras. Sebelum dia bisa menjawab, sekelompok orang lain datang. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang kuat dengan sosok kekar. Di belakangnya, ada lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap. Melihat logo di peti para prajurit ini, semua orang bahkan lebih tercengang. Bertentangan dengan misteri lembah serangga yang tidak diketahui siapapun, arti simbol ini tidak diketahui semua orang. Itu adalah salah satu resimen tentara bayaran paling terkenal di Tiongkok, Feng Shenbing. Pemimpinnya tidak lain adalah Kapten Feng Shenbing, Zhou Budong. Zhou Fei berjalan ke Ye Chong dengan cepat dan tenang, dan sedikit memberi hormat pada Ye Chong. "Tuan Ye, lama tidak bertemu." Semua orang tercengang lagi. Setelah itu, Zhou Budong memandang Yan Gaoshan. "Tuan Yan, yang telah lama mengagumi namanya. Hari ini saya Zhou Budong datang ke sini untuk memohon kepada Dr. Ye. Bagaimana kalau meminta Tuan Yan untuk berhenti?" Chong, selain itu, melihat bahwa Chonggu dan Feng Shenbing mengatakan bahwa mereka datang untuk memohon belas kasihan, mereka bertindak seolah-olah mereka sopan terlebih dahulu dan kemudian menjadi tentara. Sialan ini tidak memohon. Sialan ini ingin bersatu dengan Ye Chong. Kalau tidak, mereka tidak akan datang dengan orang-orang bersenjata lengkap. Gu Zhenyu mengutuk dalam hati. Bukankah Ye Chong baru saja mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang? Ada apa dengan Feng Shenbing? Ada apa dengan lembah serangga ini? Raksasa jauh lebih kuat bukan karena Ye Chong tidak memiliki latar belakang, tetapi latar belakangnya terlalu dalam. Sialan, bajingan kecil ini benar-benar mampu berbohong dan menipu orang. Gu Zhenyu mengutuk diam-diam. Faktanya, salah satu pegunungan Mengxia di Gu Zhenyu benar-benar tidak dapat bersaing dengan senjata ajaib Chonggu Jiafeng. Memikirkan hal ini, Gu Zhenyu hanya bisa memandang Yan Gaoshan. Semuanya diputuskan oleh Yan Gaoshan. Saat ini, Yan Gaoshan menyipitkan matanya, bermain dengan cangkir teh di depannya. Kombinasi Chonggu dan Feng Shenbing masih memiliki bobot tertentu, namun bobot semacam ini tidak cukup untuk mengguncang Yan Gaoshan. Yan Gaoshan mencibir, dan berkata, "Pertarungan kita sudah lama disepakati. Mengapa kita harus membatalkannya berdasarkan kata-kata kalian berdua? Kamu benar-benar tidak memberiku muka pada Yan." Berbeda dari Zhou hendak mengatakan sesuatu, Ye Chong menghentikan mereka berdua. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Keduanya, terima kasih banyak. Tapi masalah hari ini, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Karena kamu ada di sini, kamu bisa menonton pertunjukan dari samping." Yang Zhu ingin mengatakan sesuatu lagi, dan Ye Chong memberitahunya. Bling! Yang Zhu tidak punya pilihan selain menahan mulutnya dan mundur ke belakang. Ketika Zhao Lubai melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu, dan berkata dalam hatinya, "Ye Chong ini benar-benar wortel besar, tidak peduli jam berapa sekarang, ada begitu banyak wanita di sekitarnya." Zhou Lubai Budong juga minggir dan berhenti berbicara. Saat ini, leluhur keluarga Zhao melihat ekspresi Ye Chong, tetapi ada sedikit perubahan. Dia juga tidak menyangka bahkan Chonggu dan Feng Shenbing akan terhubung dengan Ye Chong. Tampaknya Ye Chong tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah itu, Ye Chong mengangkat matanya untuk melihat ke arah Yan Gaoshan. "Kamu Yan Gaoshan, kan? Bukankah kamu bilang ingin bertarung denganku?" Ayo, melihat penampilan Ye Chong, dia sama sekali tidak menganggap serius Yan Gaoshan. Sebelum Yan Gaoshan dapat menjawab, Yuan Lisan, yang berdiri di belakangnya, memarahi. "Brengsek, mengapa kamu berbicara dengan tuanku? Tunjukkan sikapmu,
kamu adalah anak nakal yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ye Chong melihat Yuan Lisan, dia mencibir dan berkata, apa? Yan Gaoshan ini adalah tuanmu, kamu tampaknya adalah ayahnya. Pada usiamu, tetapi kamu benar-benar mengenali Yan Gaoshan sebagai tuanmu. Kamu orang tua benar-benar tidak tahu malu. Memang banyak orang yang menertawakan Yuan Lisan secara pribadi. Namun, Ye Chong adalah satu-satunya yang berani berbicara. Yuan Lisan sangat marah ketika mendengar ini. Lagi pula dia juga seorang master yang sudah lama terkenal, kapan dia dipermalukan seperti ini? Anak baik, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, Tuan. Tuan Gu, biarkan aku memberinya pelajaran dulu. Yan Gaoshan mengangguk, Gu Zenyu juga menyesap tehnya dan berkata, jangan pukul dia sampai mati, hidupnya adalah milikku. Jangan khawatir, Yuan Lisan mencibir. Segera, dia menggerakkan kakinya, mengayun, dan melompat ke platform tinggi 10 meter jauhnya. Pada anjungan pandang terdapat anjungan tinggi yaitu anjungan batu berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5 atau 6, menonjol dari anjungan pandang dan menggantung di udara. Di bawah platform tinggi adalah tebing. Setelah Yuan Lisan naik, dia menunjuk Ye Chong dengan jarinya, menandainya, dan berkata, kemarilah. Ye Chong tersenyum sedikit, lalu berjalan menaiki platform tinggi dengan santai. Meskipun semua orang diam-diam menertawakan Yuan Lisan, semua orang tahu kekuatannya. Yuan Lisan ini, sebagai kepala sekte Senhu, tidak perlu dikatakan bahwa dia sangat kuat. Selain itu, leluhur keluarga Zhao lebih tahu bahwa Yuan Lisan ini sudah menjadi prajurit peringkat Huang sejati. Patriark keluarga Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Ye Chong ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi, tapi sama saja apakah dia mati di tangan Yuan Lisan atau Yan Gaoshan, Zhao Lubai. Mendengarkan kekhawatiran dan ketakutan, di platform tinggi, Yuan Lisan menunjuk ke Ye Chong dan mengutuk, kamu bajingan kecil, aku menghancurkan semua gigimu hari ini. Mari kita lihat apakah kamu masih berani berbicara omong kosong. Saat dia mengatakan itu, Yuan Lisan membuat gerakan tiba-tiba, dan dengan gerakan tubuhnya, dia berada di dekat Ye Chong dalam sekejap. Meskipun Yuan Lisan ini sudah tua, kecepatannya sangat cepat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua di tahun-tahun kematiannya. Segera setelah itu, Yuan Lisan mengulurkan telapak tangannya, dan menamparkan Ye Chong dengan keras. Dengan telapak tangan ini, bisa membuat mata banteng besar menatap seperti bintang emas. Faktanya, jika Gu Zenyu tidak memerintahkan Ye Chong untuk tidak dibunuh, Yuan Lisan akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan Ye Chong sampai mati. Ye Chong tidak bergerak, masih berdiri di sana. Detik berikutnya, tamparan Yuan Lisan sudah dekat dengan Ye Chong. Ada tamparan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka hanya melihat Yuan Lisan terbang keluar. Ternyata Ye Chong tiba lebih dulu. Sebelum Yuan Lisan menamparnya, dia menamparkan wajah Yuan Lisan terlebih dahulu. Yuan Lisan memuntahkan seteguk darah dengan puff, bercampur dengan beberapa gigi tua yang tersisa di mulutnya. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menatapnya. Semua orang membeku selama beberapa detik. Nah, ada apa dengan ibu ini? Setelah itu, Yuan Lisan bangkit dari tanah dan menyekat darah dari mulutnya. Aku bodoh, kamu tidak tahu malu, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kata-kata Yuan Lisan bocor, matanya merah. Dia sudah terkenal sejak lama, tapi hari ini dia dipukuli oleh Ye Chong di depan umum dan dipermalukan di depan semua orang. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Yuan Lisan telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan tidak lagi peduli dengan perintah Gu Zenyu. Dengan teriakan keras, dia segera menggunakan kekuatan aslinya, berteriak dan bergegas menuju Ye Chong. Kedua tangannya, seperti kera, bergegas menuju Ye Chong dengan gigi dan cakar.
Ini adalah gerakan unik Shenhouman, dengan dua kepalan tangan menari-nari, mencoba menghancurkan Ye Chong sampai mati. Semua orang melihatnya dengan ngeri. Ye Chong mendengus dingin, dan ketika Yuan Lisan mendekat, Ye Chong menendang dengan kasar. Dengan bang itu mendarat di lengan Yuan Lisan. Kemudian hanya 2 klik yang terdengar, dan kedua lengan Yuan Lisan langsung patah. Semua orang terkejut, bahkan Yan Gaoshan menyipitkan matanya. Cangkir teh Gu Zhenyu setengah terangkat di udara, dan dia menatap kedua orang di platform tinggi dengan heran. Orang harus tahu bahwa kekuatannya sebenarnya setara dengan Yuan Lisan, dan dia setingkat dengan seniman bela diri peringkat Huang. Ye Chong mengalahkan Yuan Lisan dengan sangat mudah. Gu Zhenyu tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan. Di peron tinggi, Yuan Lisan menjerit dan mundur beberapa langkah. Ye Chong mendengus dingin, matanya penuh ketakutan. Dia berjalan menuju Yuan Lisan selangkah demi selangkah. Yuan Lisan menunjukkan kepanikan, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku." "Mengapa kamu tidak bisa membunuhmu? Bukankah kamu mengatakan ingin membunuhku juga?" Ye Chong berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala Yuan Lisan. Yuan Lisan menjerit, jatuh ke tanah dan mati. Adegan itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka Ye Chong akan menamparkan Yuan Lisan sampai mati dengan satu telapak tangan. Hidup dan mati di arena ring. Baru saja, Yuan Lisan menggunakan jurus pembunuh. Jika Ye Chong adalah orang biasa, dia pasti sudah dibunuh oleh Yuan Lisan sejak lama. Karena pihak lain menggunakan jurus pembunuh, Ye Chong secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan dapat dimengerti untuk menamparkan Yuan Lisan sampai mati dengan satu telapak tangan. Semua orang tercengang, barulah mereka menyadari bahwa kekuatan Ye Chong begitu kuat. Pantas saja, Yan Gaoshan ingin menantangnya. Zhou Budong tersenyum, "Tuan Ye sangat mengejutkan saya. Hehe, saya datang ke sini untuk menjadi perantara bagi Tuan Ye. Ternyata Tuan Ye sangat kuat." Yang Zhu telah melihat beberapa kemampuan Ye Chong, dan dia masih terasa luar biasa. Yan Gaoshan menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Chong begitu luar biasa. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak yakin bisa menamparkan Yuan Lisan. Mungkinkah kekuatan Ye Chong lebih kuat dari miliknya? Yan Gaoshan bergumam di dalam hatinya. Segera, 2 orang datang dan membawa tubuh Yuan Lisan ke bawah. Ye Chong menunjuk ke Gu Zhenyu dan berkata, "Sekarang giliranmu, orang tua. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membalas muridmu dan membunuhku? Ayolah." Gu Zhenyu terkejut dengan nama Ye Chong saat ini. Beraninya dia menghadapi Ye Chong. Yuan Lisan ini adalah pelajaran. Jika dia bermain, dia akan berakhir sama dengan Yuan Lisan. Tangan Gu Zhenyu yang memegang cangkir teh bergetar. Dia kuat dan tenang, dan berkata, "Kamu baru saja menyelesaikan pertempuran. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Biarkan kamu istirahat sebentar." Ye Chong merasa geli. Dia tahu itu Gu Zhenyu. Ketakutan, "Tidak, cepatlah datang, aku menunggu balas dendammu." Pada saat ini, penonton berteriak kepada sekelompok pahlawan, "Ya, Tuan Gu, jangan lebih sopan daripada mengikuti anak kecil, dan kamu bisa, jangan biarkan dia berpura-pura lagi." Itu dia. Hou Dongmei juga berteriak di sampingnya, "Tuan Gu, bunuh saja bajingan ini. Dia baru saja membunuh saudara kita dan mengira dia tak terkalahkan. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Tuan Gu, Anda adalah pemilik Gunung Mengxia. Anda dapat membunuhnya dengan satu jari." Kata keduanya yang bernyanyi bersama untuk Kuying dan Hou Dongmei. Mereka tidak dapat melihat situasinya, dan sangat berharap Gu Zhenyu akan membunuh kamu Chong. Gu Zhenyu hanya bisa tersenyum dan sedikit mengangguk pada keduanya. Tapi di dalam hatinya, dia membenci kedua orang ini sampai mati. "Saya tidak sabar untuk mencekik keduanya sampai mati dalam sekejap."
Banyak orang juga setuju dengan apa yang dikatakan Siang Kunying dan Ho Dongmei, dan berkata, "Tuanku, terserah Anda, kami masih menantikan metode Anda. Lagi, bunuh dia." Gu Zenyu sangat sulit untuk turun saat ini. Jika kamu naik, kamu akan mati. Jika kamu tidak naik, kamu akan kehilangan muka di depan semua orang. Itu hanya hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tiba-tiba, Gu Zenyu memutar matanya, menutupi perutnya dan berkata, "Oh Kakak Yan, apakah ada yang salah dengan teh ini? Kenapa perutku sakit?" "Tidak. Aku harus pergi ke toilet." Semua orang melihatnya saat ini. "Petunjuk, persetan denganku? Apakah orang tua ini tidak takut?" "Tidak mungkin. Ini adalah kepala gunung Mengxia. Apakah dia masih takut pada Ye Chong? Tapi sepertinya dia melarikan diri seperti ini." Yan Gaoshan mencibir berkata, "Meskipun kamu baik-baik saja, denganku di sini, dia tidak bisa menyakitimu." Gu Zenyu masih ingin terus berpura-pura, tetapi ketika dia mendengar Yan Gaoshan mengatakan ini tiba-tiba, dia merasa bahagia. "Benarkah?" Yan Gaoshan mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, "Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu mendapat masalah." Gu Zenyu segera mengerti ketika dia mendengar ini, dengan Yan Gaoshan melindunginya. Mengapa dia harus takut? Dia tertawa, dan tiba-tiba menegakkan tubuhnya, dengan tangan di belakang punggungnya. "Oke, perutku tiba-tiba tidak sakit bajingan kecil. Jangan gila, sekarang lelaki tua itu akan datang dan berurusan denganmu. Mari kita lihat apa kamu punya." Gu Zenyu berkata dengan lompatan di udara, dia melompat ke platform tinggi. Meskipun Gu Zenyu masih sedikit bersalah, jaminan Yan Gaoshan sepertinya memberinya kesempatan. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Ye Chong saat itu, Yan Gaoshan akan menyelamatkan dirinya sendiri. Gu Zenyu berpikir demikian di dalam hatinya. "Nak, aku akan memberimu kesempatan." Gu Zenyu mencibir, "Sekarang jika kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepadaku, aku mungkin bisa menyelamatkanmu." Kata-kata Gu Zenyu sebenarnya hanya gertakan. Dia membayangkan Ye Chong berlutut dan memohon belas kasihan, dan dia menang tanpa perlawanan, yang merupakan hasil terbaik. Tanpa diduga, Ye Chong mencibir, "Persetan, bajingan tua, berhenti bicara omong kosong, lakukan." Gu Zenyu sangat marah. Dia juga kepala gunung Mengxia, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. "Brengsek, kamu mencari kematian, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku di gunung Mengxia." Saat dia berbicara, Gu Zenyu berteriak keras, dan pakaian di sekelilingnya berdentum tanpa angin. Salah satu lengannya tampak menebal dalam sekejap. Kemudian, Gu Zenyu menamparkan Ye Chong dengan keras. Telapak tangan ini sangat kuat sehingga tampaknya memiliki kemampuan untuk membuka gunung dan membuka daratan. Konon dengan telapak tangan ini, batu pun akan retak. Jika ditembakkan pada seseorang, pasti akan hancur dan mati seketika. Namun, Ye Chong tidak bersembunyi atau menghindar, dia masih berdiri di sana dengan santai. Boom! Dengan suara teredam, telapak tangan Gu Zenyu menamparkan dada Ye Chong. Lalu, hanya terdengar suara retak yang renyah, suara tulang yang patah. Segera setelah itu, terdengar teriakan dari Gu Zenyu. Butuh 5 detik bagi semua orang untuk menyadari bahwa itu adalah teriakan Gu Zenyu. Ternyata Gu Zenyu menamparkan tubuh Ye Chong dengan telapak tangan, dan tangannya hancur oleh serangan balik. Di sisi lain, Ye Chong tidak bergerak sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Chong sedikit tersenyum. "Gu Zenyu, dengan keterampilan kecil ini, kamu berani datang ke sini untuk membalas dendam, bukankah lebih baik jika kamu bersembunyi di Gunung Mengxia dengan jujur? Konyol jika bersikeras keluar untuk mencari kematian." Tercengang lagi, dan kekuatan Ye Chong juga terlalu menakutkan, bukan? Dengan mengatakan itu, Ye Chong berjalan menuju Gu Zenyu perlahan. Wajah Gu Zenyu berubah, dan dia tidak peduli dengan wajah saat ini.
dia menoleh dan berteriak kepada Yan Gaoshan, "Kakak Yan, selamatkan aku." Yan Gaoshan tidak bergerak saat ini. Hati Gu Zhenyu menjadi dingin dalam sekejap. "Bukankah kamu baru saja setuju, Kakak Yan? Tolong aku." Sebenarnya, Yan Gaoshan sama sekali tidak ingin menyelamatkan Gu Zhenyu. Dia juga tahu bahwa Gu Zhenyu sama sekali bukan lawan Ye Chong. Dia hanya ingin menggunakan Gu Zhenyu untuk melihat kekuatan sejati Ye Chong. Namun, Gu Zhenyu ini tidak berguna, dan tidak menginspirasi kekuatan sejati Ye Chong. Namun, Yan Gaoshan lebih yakin bahwa kekuatan Ye Chong tak terduga. Sebaliknya, dia merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Di sisi lain, Ye Chong sudah berjalan mendekati Gu Zhenyu. Kemudian, dia menepuk bahu Gu Zhenyu dengan santai. Boom! Gu Zhenyu hanya merasakan suara teredam di dalam tubuhnya. Ye Chongna mematahkan semua meridian Gu Zhenyu. Saat ini, Gu Zhenyu telah menjadi orang yang tidak berguna. Kemudian, Ye Chong menjentikkan Gu Zhenyu ke tanah seperti boneka kain. Ye Chong berkata, "Merindukanmu bukanlah kejahatan besar. Gunung Mengxia dulu memiliki reputasi pot gantung untuk membantu dunia. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Bajingan tua, kembalilah ke Gunung Mengxia. Jika aku mendengar kamu berani melakukan kejahatan, jika demikian, aku tidak akan pernah membiarkanmu." Gu Zhenyu memulihkan hidupnya, dan dengan cepat berterima kasih kepada Ye Chong. "Terima kasih. Terima kasih karena tidak membunuhku. Terima kasih karena tidak membunuhku." Dia bangkit lemah, dan dua murid Gu Zhenyu segera datang mendukung Gu Zhenyu. Gu Zhenyu memandang Yan Gaoshan dengan kejam. "Nama belakangku Yan, kamu penjahat pemberontak, kamu bukan lawan Tuan Ye." Gu Zhenyu berbalik dan pergi setelah memarahi Yan Gaoshan. Semua orang menghela nafas saat mereka menonton. Dan Ye Chong memukuli dua prajurit tingkat Huang sampai mati dan yang lainnya lumpuh dengan gerakan tangannya. Saat ini, ekspresi leluhur keluarga Zhao tidak lagi setenang sebelumnya. Sepasang mata redup yang asli menatap sekeliling saat ini, menatap Ye Chong dengan hati-hati. Baru saat itulah dia tahu bahwa Ye Chong tidak sesederhana itu. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Zhao merasa sedikit menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chong. "Sepertinya saya tidak sebaik cucu perempuan saya Zhao Lubai. Namun, belum terlambat sekarang. Lagi pula, masih ada hubungan antara Zhao Lubai dan Ye Chong. Bukankah Zhao Lubai baru saja berbicara untuk Ye Chong? Selama dia memberi Ye Chong bantuan, itu sudah cukup." Pikiran patriark keluarga Zhao berputar dengan cepat. Ye Chong mengambil dua langkah ke depan dan memandang Yan Gaoshan, "Kamu satu-satunya yang tersisa." Yan Gaoshan berdiri dan hendak berbicara. Pada saat ini, leluhur keluarga Zhao berkata, "Bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata?" "Oh, Saudara Kaitai, apa yang ingin Anda katakan?" kata Yan Gaoshan sambil tersenyum. Patriark keluarga Zhao berkata, "Kamu juga telah melihat bahwa Ye Chong dapat membunuh Yuan Lisan dan menghapus Gu Zhenyu di usia muda, yang menunjukkan bahwa dia berbakat dan cerdas, dan kultivasinya di masa depan pasti tidak terbatas, sangat sedikit. Jika mereka benar-benar mati muda, itu akan menjadi kerugian bagi dunia seni bela diri kita. Jadi saya memiliki permintaan yang tulus di sini. Saya harap kepala Yan akan mengangkat tangannya, dan pertempuran di antara kalian, lupakan saja." Yan betapa pintarnya Gaosan, dia mendengus dingin. Dia tahu mengapa leluhur keluarga Zhao memohon untuk Ye Chong sekarang. Bukankah dia baru saja melihat betapa kuatnya Ye Chong, dan ingin menjilat Ye Chong? Kalau tidak, mengapa dia tidak memohon untuk Ye Chong sejak awal, bukannya memohon sekarang? Yan Gaoshan mencibir, dan menatap leluhur keluarga Zhao dengan jijik. Lelaki tua itu sangat licik. Ye Chong secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya tersenyum ringan dan tidak peduli. Nyatanya,
Yan Gaoshan mulai ragu di dalam hatinya sekarang. Awalnya, Yan Gaoshan tidak peduli dengan Chonggu dan Feng Shenbing. Tetapi sekarang dia telah bergabung dengan keluarga Zhao, beban seperti itu cukup untuk membangkitkan kewaspadaan Yan Gaoshan. Yan Gaoshan tahu bahwa bahkan jika dia mengalahkan Ye Chong hari ini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Chong. Metode yang ditunjukkan Ye Chong barusan sudah lebih kuat dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Zhao Lubai tiba-tiba berkata, "Ye Chong, bukankah kamu memiliki perintah rahasia Kingmu di tanganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mendedikasikannya untuk Tuan Yan?" Tertawa atau menangis, berpikir bahwa Zhao Lubai akan melakukan tindakan merugikan. Yan Gaoshan tertawa dan berkata, "Ternyata perintah rahasia Aoki benar-benar ada padamu. Anak baik, karena kamu memiliki hati yang demikian, kupikir kamu juga berbakat, dan kamu memiliki niat untuk mengolahmu. Bagaimana dengan ini? Anda memberi saya perintah rahasia Aoki, dan hubungan di antara kami lupakan keluhan Anda. Saya dapat menerima Anda sebagai murid. Di bawah bimbingan saya, Anda pasti akan menjadi lebih kuat, dan kultivasi Anda akan melampaui saya di masa depan. Faktanya, ini hanya karena..." Yan Gaoshan takut, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk meminjam keledai dari lereng. Semua orang tercengang, mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Ye Chong akan menjadi murid Yan Gaoshan. Siang Kunying dan Ho Dongmei terlihat tidak senang. Tanpa diduga, Ye Chong tertawa, dan berkata, "Kamu orang tua yang bau dan tidak tahu malu. Aku ingin kamu menjadi guruku. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak untuk mengajariku? Biarkan aku belajar darimu dengan 3 anak kecilmu. Kungfu berkaki. Saya tidak akan menjadi sia-sia seperti Anda. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, saya menggunakan keputusan rahasia Kingmu ini untuk saya gunakan sendiri, dan saya sama sekali tidak bermaksud memberikannya kepada Anda. Anda bajingan tua, jika Anda ingin bertarung, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong?" Wajah tua Yan Gaoshan memerah, dan dia tanpa diduga, Ye Chong mengucapkan kata-kata ini tanpa memperlihatkan wajahnya. Zhao Lubai juga terkejut. Awalnya Yan Gaoshan melepaskan dan memberi Ye Chong langkah mundur. Selama Ye Chong menuruni tangga, itu akan baik-baik saja. Tetapi siapa yang mengira bahwa Ye Chong akan sangat keras kepala? Nenek moyang keluarga Zhao juga menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak merasa menyesal. Dia sebenarnya ingin melihat siapa yang akan menang antara Ye Chong He dan Yan Gaoshan. Padahal, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak penting baginya. Dia sudah menunjukkan kasih sayangnya pada Ye Chong barusan. Jika Ye Chong menang, keluarga Zhao juga akan mendapat manfaat darinya. Dan jika Yan Gaoshan menang, keluarga Zhao tidak akan kehilangan apapun. Namun, wajah Yan Gaoshan memerah. Semua orang di sekitar terdiam, menatap Yan Gaoshan dengan gugup. Tahukah Anda, tidak ada yang berani menentang dan menghina Yan Gaoshan sebelumnya. Ini pasti akan membuat Yan Gaoshan marah. Saat Yan Gaoshan marah, seluruh salju mungkin akan berguncang 3 kali. Yan Gaoshan menyipitkan matanya, dia tidak bisa melakukannya jika dia tidak ingin melawan Ye Chong. Ye Chong sudah mengendarai kepalanya untuk buang air besar. Jika dia tidak bertarung, dia mungkin akan ditertawakan sampai mati. Saat itu, apa maksudmu membangun kembali sekte di Suedu, membangun reputasi Ben Leimen? Lebih baik berkemas dan pergi sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Yan Gaoshan mendengus dingin, dan berkata dengan berani, "Oke, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia berada di depan Ye Chong. Ye Chong dan Yan Gaoshan berdiri di platform tinggi. Platform tinggi menjorok keluar dari tebing, dan jurang serta tebing berada di bawah kaki 2 orang.
Angin gunung terasa pahit, meniup rambut mereka berdua. Semua orang di platform menonton keduanya dengan gugup. Yan Gaoshan menatap Ye Chong dengan ekspresi dingin. Dia berkata dalam hati, sial. Meskipun anak ini kuat, aku mungkin bukan lawannya. Meskipun dia mungkin lebih kuat dariku, pengalaman tempurnya yang sebenarnya tidak sebaik milikku. Masih takut dia akan gagal. Kemenangan hari ini masih belum diketahui. Yan Gaoshan menghibur dirinya dengan cara ini. Ye Chong menjaga tangannya di belakang. Masih terlihat santai dan puas, dan sama sekali tidak memperhatikan Yan Gaoshan. Yan Gaoshan mendengus dingin, dan masih berteriak keras, "Nak, aku memberimu kesempatan, tetapi karena kamu mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Saat dia berkata, Yan Gaoshan membalik telapak tangannya dan menamparkan tangan Ye Chong, dada. Ada banyak trik terkenal di telapak tangan ini, tetapi itu adalah aksi terkenal Ben Lei Man, Ben Lei Palem. Dengan satu telapak tangan, sepertinya membawa kekuatan yang bisa menghancurkan ruang. Terlihat dengan mata telanjang, udara di sekitar telapak tangan Yan Gaoshan tampak terdistorsi. Melihat ini, leluhur keluarga Zhao tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Saya tidak menyangka kultivasi Yan Gaoshan begitu kuat. Sepertinya saya bukan lagi lawan saya. Memikirkan hal ini, patriark keluarga Zhao mengingat perjanjiannya dengan Kang Jietian. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Kang Jietian, berharap dia akan segera meneliti cairan latihan tubuh yang cocok untuknya. Mungkin ada kesempatan untuk mendorongnya ke ranah prajurit tingkat Suan. Kalau tidak, keluarga Zhao benar-benar telah mencapai ujung tali mereka. Di sisi ini, leluhur keluarga Zhao sedang berpikir liar, dan di sisi lain, Yan Gaoshan sudah tiba di dekat Ye Chong. Agar bisa mengalahkan musuh dengan satu pukulan, Yan Gaoshan menggunakan seluruh kekuatannya pada serangan pertama. Ye Chong mendengus dingin, tidak peduli sama sekali. Di bawah bayang-bayang tinju Yan Gaoshan, terdengar suara guntur. Ini langkah yang bagus untuk lari ke telapak guntur. Komentar Ye Chong, segera, dia mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Bang, keduanya bertepuk tangan bersamaan. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang meledak di sekitar. Kemudian, semua orang mendengar suara seperti guntur, dan kemudian melihat retakan muncul di platform tinggi di bawah kaki mereka. Dan retakan menyebar keluar dari telapak kaki mereka seperti jaring laba-laba. Tidak lama kemudian, seluruh platform tinggi ditutupi dengan retakan. Platform tinggi ini akan hancur. Zhao Lubai sangat ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat, dan buru-buru berteriak, Ye Chong, lari, kembali, platform tinggi akan segera pecah. Tapi baik Ye Chong maupun Yan Gaoshan tidak mundur selangkah. Keduanya masih bersaing memperebutkan kekuatan telapak tangan. Akhirnya, Bang Gaotai tidak tahan lagi dengan kekuatan yang tidak manusiawi ini, dan segera memecahkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Seperti hujan, batu-batu besar jatuh dari tebing. Ye Chong dan Yan Gaoshan, yang berdiri di platform tinggi, segera berpisah dan jatuh secara terpisah. Semua orang tersentak ketakutan. Jika jatuh dari sini, pasti akan mati. Mungkinkah kedua orang ini mati begitu saja? Jika masalah ini keluar, itu akan sangat menyenangkan. Hanya patriark keluarga Zhao yang benar-benar berharap kedua orang ini mati seperti ini. Detik berikutnya, sosok Yan Gaoshan melintas. Yan Gaoshan mencibir, "Kamu Chong. Apakah kamu berani bertarung denganku di puncak gunung?" Setelah berbicara, Yan Gaoshan berubah menjadi bayangan hitam setelah beberapa langkah, dan langsung berlari ke puncak gunung. Ye Chong mendengus dingin, menginjak sepotong kerikil dengan jari kakinya, dan bergegas dengan tubuhnya. "Jika kamu tidak ingin mati, jangan naik, tunggu saja di sini, jangan naik." Ye Chong meninggalkan kalimat ini kepada semua orang sebelum naik. Kerumunan hanya melihat dua sosok terbang ke puncak gunung,
dan kemudian mendengar peringatan Ye Chong. Banyak orang sangat ingin bergerak dan ingin pergi ke puncak gunung untuk melihat apa yang terjadi. Tapi setelah mendengar kata-kata Ye Chong, dia tidak berani bergerak. Zhao Lubai sedikit khawatir dan ingin lari, tetapi dihentikan oleh leluhur keluarga Zhao. Jangan naik, tunggu saja di sini. Semua orang sudah setengah jalan mendaki gunung, dan mereka hanya bisa mendengar suara pertempuran dalam semburan dong 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 dari puncak gunung. Tapi mereka sama sekali tidak bisa melihat situasinya, siapa yang diuntungkan. Mereka tidak tahu dan hanya bisa menebak dengan liar. Tapi saat ini, di puncak gunung, Ye Chong dan Yan Gaoshan bertarung dengan sengit. Seperti yang diharapkan, Yan Gaoshan sudah setengah melangkah ke ranah prajurit tingkat Xuan. Di antara master yang ditemui Ye Chong, Yan Gaoshan dianggap yang terkuat. Namun, kekuatan Yan Gaoshan masih belum cukup dibandingkan dengan seniman bela diri tingkat hitam yang serius seperti Ye Chong. Dalam sekejap mata, Ye Chong melihat ke celah itu, dan memukul Yan Gaoshan dengan 3 pukulan, bang bang bang. Yan Gaoshan sama sekali tidak tahan dengan kekuatan sebesar itu, dan dipukul mundur lagi dan lagi. Ye Chong bergegas maju dengan cepat, dan sebelum Yan Gaoshan sempat bereaksi, dia meninju punggung Yan Gaoshan lagi. Dengan suara puff, Yan Gaoshan memuntahkan seteguk darah tua. Tubuhnya terbang lurus lebih dari 20 meter, dan dia menabrak pohon yang menjulang tinggi sebelum berhenti. Dan pohon yang menjulang tinggi itu, yang menghabiskan sebagian besar kekuatan Yan Gaoshan, langsung dipatahkan di tengahnya. Yan Gaoshan, apakah hanya ini yang kamu punya? Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Ye Chong bertanya dengan dingin. Terkejut dan malu, Yan Gaoshan menatap Ye Chong dengan mata merah. Kamu. Yan Gaoshan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa? Ye Chong tersenyum. Apakah itu prajurit level Xuan? Apakah itu sulit, menurut pembagian level dalam warisan Dewa Naga? Ye Chong hanya berada di level kedua dari periode pelatihan Ki paling dasar. Namun, di dunia seni bela diri saat ini, Ye Chong tahu bahwa dia harus dianggap sebagai seniman bela diri tingkat Xuan. Ini adalah level terendah dalam warisan Dewa Naga. Di dunia nyata, telah dianggap sebagai keberadaan seperti dewa oleh Yan Gaoshan dan lainnya. Ketika Yan Gaoshan mendengar kata-kata Ye Chong, dia mengira Ye Chong sedang pamer, dan murid-muridnya merokok karena marah. Bukankah dia mengejar sepanjang hidupnya untuk menjadi seorang prajurit misterius? Ye Chong sepertinya baru berusia 20-an. Tapi dia telah mencapai tujuan yang dia kejar sepanjang hidupnya. Dia benar-benar lebih populer dari yang lain. Yan ini Gaosan disebut jenius sejak dia masih kecil, dan dia tidak tertandingi dalam seni bela diri. Sejak dia menjadi terkenal, dia jarang bertemu lawan. Itu adalah pencekikan bersama dari banyak tuan yang membuatnya harus melarikan diri ke negara Wa. Sekarang, setelah 30 tahun lagi, dia telah memperoleh pemahaman yang luar biasa, dan setengah dari kakinya telah melangkah ke panggung prajurit tingkat hitam. Dia pikir dia sudah menjadi yang terkuat di dunia. Jadi, kali ini saya kembali dengan kuat, dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Namun tak disangka, kepercayaan dirinya langsung dipatahkan oleh Ye Chong. Yan Gaoshan sedikit gila, matanya merah, tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah selesai berbicara, Yan Gaoshan bergegas menuju Ye Chong lagi. Kali ini, tarian telapak tangannya yang berlari guntur tidak bisa ditembus, seperti dewa guntur yang turun ke bumi, dan dia akan membunuh Ye Chong. Ledakan menjadi bubuk. Yan Gaoshan menggunakan hampir seluruh kekuatannya kali ini, seolah-olah dia akan mati bersama Ye Chong. Di sekitar Yan Gaoshan, entah dari mana, terdengar suara guntur yang teredam. Dimanapun Yan Gaoshan lewat, bunga, tanaman, dan pohon di sekitarnya semuanya dipukuli dan layu. Dalam sekejap mata, Yan Gaoshan sudah tiba di depan Ye Chong,
dan mendorong telapak tangannya, yang telah mengumpulkan esensi dari dekade-dekadenya, ke arah Ye Chong. Ye Chong masih sangat tenang, hanya untuk melihat dia melemparkan pukulan lain dengan cara yang lembut. Pukulan ini tampak kikuk, tetapi cerdik, alami, dan sangat kuat. Bang! Tubuh Yan Gaoshan dikirim terbang lagi. Yan Gaoshan memuntahkan seteguk darah, menggambar garis darah di udara. Tubuhnya, seperti layang-layang yang patah, terbang lebih dari 20 meter, dan jatuh ke tanah dengan keras. Ye Chong berdiri di sana, dan berkata dengan suara dingin, "Yan Gaoshan, tidakkah kamu mengaku kalah?" Yan Gaoshan sudah dekaden seperti anjing tua saat ini, dengan kejam menyambar rumput liar di tanah, dengan urat memar di tangannya. "Tidak mungkin, saya tidak percaya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa kalah?" Yan Gaoshan ini juga merupakan karakter yang kejam, bahkan setelah dipukuli seperti ini oleh Ye Chong, dia masih menolak untuk mengaku kalah. Kekuatan pukulan Ye Chong barusan terus berkeliaran di tubuhnya, membuat darah Yan Gaoshan mendidih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan 2 suap darah lagi. Melihat darahnya sendiri, Yan Gaoshan tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, matanya berbinar. Setelah hening sejenak, Yan Gaoshan berdiri lagi. Namun, dia sudah tenang. "Hehe, Ye Chong, hanya itu yang kamu punya? Tidak lebih dari itu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memukulku lagi," kata Yan Gaoshan tiba-tiba. Ye Chong memandang Yan Gaoshan dan sedikit tersenyum. "Yan Gaoshan, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Yan Gaoshan kuat dan tenang. "Kamu, apa maksudmu?" "Tapi kamu ingin menggunakan kekuatanku untuk menerobos setengah langkah itu dan naik ke ranah prajurit tingkat Suan, bukan?" kata Ye Chong. Ye Chong melanggar rencana Yan Gaoshan dengan satu kata, dan Yan Gaoshan terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong benar-benar tahu tentang rencananya. Nyatanya, rencana ini baru saja dipikirkan oleh Yan Gaoshan. Karena pukulan Ye Chong barusan, kekuatan yang dibombardir di tubuhnya tidak hilang seketika, melainkan membangkitkan semua meridian di tubuh Yan Gaoshan bergetar. Yan Gaoshan agak akrab dengan perasaan ini, perasaan bahwa dia akan menerobos. Jika Ye Chong memiliki lebih banyak kekuatan di tubuhnya, maka ada 2 kemungkinan. Satu adalah dia akan musnah, dan yang lainnya adalah dia akan hidup sampai mati, dan meminjam kekuatan Ye Chong untuk menjadi prajurit tingkat Suan-Suan. Yan Gaoshan sudah sangat tua. Menurut akal sehat, dia tidak memiliki harapan untuk menerobos. Jarang bertemu master seperti Ye Chong, yang menemukan benua baru. Jadi, dia tiba-tiba berpikir, mungkin dia bisa mengambil risiko. Itu sebabnya dia menggunakan metode agresif, ingin Ye Chong memukul dirinya sendiri 2 kali dengan seluruh kekuatannya. Tapi tanpa diduga, Ye Chong sepenuhnya memahami rencananya. Yan Gaoshan merasa sedih, aku tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Karena Ye Chong melihatnya dengan jelas, dia secara alami tidak akan membantunya menerobos ke prajurit tingkat Suan. Pada akhirnya gagal, Yan Gaoshan menghela nafas, dengan tatapan sedih di matanya. Sebaliknya, Ye Chong sedikit tersenyum saat ini. "Oke, aku akan menemuimu hari ini, dan lihat apakah kamu memiliki kehidupan ini." Ye Chong menggerakkan tubuhnya dan meninju Yan Gaoshan dengan seluruh kekuatannya. Yan Gaoshan bahkan tidak bereaksi, seperti kelereng, dia dikirim terbang ke udara. Dia terbang ke ketinggian lebih dari 30 meter dalam sekejap, lalu seluruh tubuhnya berhenti tiba-tiba. Setelah Ye Chong meninju, dia menatap Yan Gaoshan di langit. Saat ini, Yan Gaoshan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di tubuhnya. Dipukul oleh pukulan Ye Chong seperti ini, seluruh tubuhnya tampak berantakan, tetapi pikirannya kosong. Kemudian,
Yan Gaoshan memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia memuntahkan semua darah di tubuhnya. Namun, darah itu tidak jatuh ke tanah, melainkan mengepung Yan Gaoshan dan berubah menjadi genangan darah, menyelimuti Yan Gaoshan di dalamnya. Di langit, suara guntur yang teredam muncul samar-samar. Dan orang-orang yang berdiri di lereng gunung juga bisa melihat titik merah kecil di udara. Mereka tidak tahu apa itu. Segera, perubahan mendadak terjadi. Lingkaran kabut darah yang mengelilingi Yan Gaoshan tiba-tiba disedot oleh tubuh Yan Gaoshan seperti air penghisap ikan paus yang panjang. Warna merah memudar, memperlihatkan tubuh Yan Gaoshan. Tapi saat ini, melihat Yan Gaoshan lagi, wajah tua aslinya tampak beberapa dekade lebih muda. Tapi sekarang dia hanya terlihat berusia 40-an, dengan tampang berseri-seri. Bahkan rambut tumbuh lebih panjang tanpa disadari. Hahaha, menyegarkan, senang rasanya menjadi seniman bela diri misterius. Yan Gaoshan tertawa terbahak-bahak, seolah seluruh dunia adalah miliknya. Segera, Yan Gaoshan berkata dengan suara yang bisa menutupi seluruh gunung Yujing. Semuanya, dengarkan aku. Yan Gaoshan, diabadikan sebagai dewa hari ini, dan menjadi seniman bela diri tingkat Xuan. Suara itu menyebar ke seluruh Yujing gunung, dan orang-orang yang berdiri di lereng gunung. Mendengar suara ini, saya merasa menyeramkan. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan muncul di wajah leluhur keluarga Zhao. Apa, Yan Gaoshan benar-benar menerobos saat ini? Dia telah menjadi prajurit tingkat Xuan. Nenek moyang keluarga Zhao berkata dengan sedih. Sepertinya keluarga Zhao kita akan tunduk pada Yan Gaoshan. Siang kunying, Hou Dongmei menunggu orang. Meskipun mereka tidak tahu apa itu penari misterius, tapi sepertinya tuan mereka menjadi lebih kuat. Melihat ekspresi orang-orang, sepertinya mereka semua ketakutan. Mereka berdua bahkan lebih bangga. Hei, Ye Chong sudah mati kali ini. Memang, dia belum mati. Wajah Zhao Lubai menjadi pucat, dan dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi untuk bertanya kepada leluhur keluarga Zhao, "Leluhur, apa yang terjadi? Bisakah Anda menengahi Ye Chong?" Nenek moyang keluarga Zhao tersenyum pahit, "Apa yang terjadi? Aku bisa memberitahumu ini, Yan Gaoshan saat ini tidak bisa lagi menganggapku serius. Dia bisa membunuhku hanya dengan gerakan jarinya." Yang Zhu dari Chonggu, dan Zhou Budong dari Feng Shenbing, keduanya menunjukkan ekspresi khawatir. Di puncak gunung, Yan Gaoshan tiba-tiba jatuh ke tanah dari ketinggian 30 meter. Hanya terdengar ledakan, dengan suara keras, dia membuat lubang besar di tanah. Gelombang bawah membentuk kekuatan tirani, yang mengalir menuju Ye Chong di sepanjang tanah. Ye Chong mendengus pelan, dan ketika dia menggerakkan kakinya, dia juga mengirimkan kekuatan, yang melonjak sepanjang tanah ke arah yang berlawanan. Di ruang terbuka di antara keduanya, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak, dengan suara keras, sebongkah tanah besar meledak. Yan Gaoshan tersenyum dan berkata, "Bergembiralah, Ye Chong, aku juga ingin berterima kasih. Pukulan ini akhirnya mengirimku ke ranah ahli bela diri misterius." Ekspresi Ye Chong tetap tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Luar biasa, luar biasa. Bisa seperti ini pertama kalinya saya tahu, luar biasa, luar biasa." Yan Gaoshan penuh energi saat ini. Di mata dunia, prajurit tingkat Xuan adalah eksistensi seperti dewa. Menjadi seniman bela diri tingkat Xuan, umurku dapat ditingkatkan setidaknya 100 tahun, dan aku masih memiliki kesempatan untuk menyerang di tingkat yang lebih tinggi. Berbicara tentang ini, dia melirik. Ye Chong, namun, selama karena hanya ada satu dewa di dunia itu cukup, Ye Chong. Terima kasih telah mendorongku menjadi seniman bela diri tingkat Xuan. Misimu selesai. Kamu bisa mati. Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku sekarang?"
Yan Gaoshan tertawa keras dan berkata, Ye Chong, kita semua adalah prajurit tingkat Suan sekarang. Tapi kamu terlalu muda, jarak di antara kita, dalam hal pengalaman tempur, dan di bawah kekuatan yang sama, kamu pasti akan kalah. Yan Gaoshan sangat percaya diri. Yan Gaoshan, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Bahkan jika kamu adalah seorang seniman bela diri misterius, kamu tidak bisa melawanku sama sekali. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Gaoshan ini baru pada tahap awal dari seorang seniman bela diri tingkat Suan, sementara Ye Chong sudah menjadi seniman bela diri tingkat Suan yang ulung. Tetapi Yan Gaoshan tidak dapat memahami situasinya dengan jelas, berpikir bahwa jika dia menjadi prajurit tingkat hitam, dia tidak akan terkalahkan di dunia. Benarkah? Kalau begitu cobalah, teriak Yan Gaoshan. Suara itu sangat dingin dan menyebar ke seluruh Gunung Yujing. Bersambung.